Kalian pernah gak sih dipandang sebelah mata? Pernah Di nggak ya? sebelah mata. Aduh, asik lagu. Copyright. Jadi guys, di episode sebelumnya kita kan sempat ngobrol tentang masalah mental health, yaitu overthinking ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita anggap sepele. Nah, tapi sebenarnya hal tersebut bisa berdampak besar kepada seseorang atau terhadap mental seseorang. Dan itu namanya adalah Bullying. bully. Betul. Itu namanya bully ya. Kadang orang menganggap bullying itu cuman candaan atau cuman sekedar komentar kecil. Tapi atau padahal bagi seseorang itu bagi seseorang yang mengalaminya itu bisa menjadi sesuatu hal luka gitu. Bukan sesuatu hal luka, sesuatu luka yang tidak akan pernah hilang atau tidak akan mudah hilang gitu. Padahal kan awalnya biasanya kan bullying itu cuma kayak bercanda doang. Bercanda doang, ya. Tapi kan harusnya bercandaan mah lucu ya. Bener. Ini kan malah semua bukan orang- nyakitin ya. Dan semua orang itu tidak bisa diajak bercanda ya. Gak semuanya juga bisa bercandain. Betul. Dan Kadang semuanya- juga kayak emang ada serius-seriusnya gitu. Tapi hal-hal yang gak seharusnya bercandain malah jadi bercandaan gitu kan. Nah, Sini kita hari ini bakal ngebahas tentang bullying gitu. oke. Aku ada satu pertanyaan nih buat kalian. Sabar dulu, kita kenalan dulu. Oh, boleh. Bentar. Kita kenal kata. sayang. Itu. Enggak. Hai. Lanjut. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang si bullying itu yang awalnya cuma bercanda tapi ternyata bisa menjadi sebuah luka. Sama aku, Davina. Aku Ani. Aku Nita. Aku udah tahu lah pastinya ya. Aku Algi. Nah, oke. Dan di sini bersama kita welcome di Bersandar. di mana di sini kamu cukup jadi kamu. Balik lagi ya ke aku. Tadi aku mau nanya nih. Ada satu pertanyaan buat kalian. Kalian pernah nggak sih dipandang sebelah mata oleh orang lain? Pernah nggak ya? Pernah nggak dipandang sebelah mata oleh orang lain? Mungkin karena penampilan atau cara bicara atau bahkan kondisi ekonomi atau dari kemampuan atau bahkan karena menjadi diri sendiri. Pernah aku direndahin sih, kayak gue sendiri kan ngomong tuh agak belibet ya. Nah, kadang orang tuh kayak gue ngomong tuh sama lo kan, terus lu nggak ngerti kayak ya apa sih lu ngomong apa sih gitu, apa sih gitu, belibet banget gitu. Padahal kan itu tuh kita lagi ngomong gitu, dengerin lah gitu. Makanya aku masuk ilmu komunikasi, kita belajar bareng-bareng tentang public speaking. Jadi untuk bagaimana sih cara penyampaian yang benar. Jadi kalau ada orang belibet ngomong tuh nggak usah direndahin, tapi kayak kita kasih tahu nih pelan-pelan aja ngomongnya, nggak usah kayak kecepatan gitu. Jadi Tani nggak usah pernah buru-buru ya. merasakan hal itu ya. Betul, lebih kayak relate banget sih gitu. Kalau aku lebih dipandang sebelah mata atau direndahinnya tuh kayak gitu, kayak ngomong belibet gitu. Belibet ya. Atau yang lainnya pernah nggak? Aku lebih ke bukan lebih spesifik bukan bullying ya, lebih kayak mungkin kalau ini mah kayak bercandaan aja. Cuma kan karena kebetulan aku pendek ya teman-teman, aku Petit ya. petit ya. Kalau sekarang tuh bukan pendek tapi petit. Iya, kan aku kan cuma 150 cm ya, yang jelas pendek gitu kan. Ya kadang-kadang suka kayak yang bocah gitu. Kadang-kadang kalau naik Gojek gitu, mau ke sekolah kemana Nek? Udah kerja Pak. Tapi lucu lah, jadinya itu kita tetap awet muda nggak sih? Iya, tapi positifnya dikira masih muda gitu. Negatifnya terkadang kayak suka diremehin, kayak misalnya kayak kamu masih bocah gitu. Enggak, padahal aku tuh banyak hal yang bisa aku obrolin gitu loh guys sama kalian tuh. Gak apa-apa, berarti awet muda itu tuh tandanya. Mungkin kalau Gak mau, aku suka dianggap bodoh jadinya. tapi menurut kalian nih, kenapa sekarang candaan itu kadang bisa jadi keterlaluan? Kenapa?
Ya, contohnya kayak tadi, candaan Iya, sih. karena itu karena berlebihan candaannya. Kadang kayak mereka kirinya bercanda tapi ternyata itu udah melewati batas Iya, gitu. Kayak seharusnya yang nggak harusnya jadi bercanda tapi kayak lo ini berlebihan. Kejauhan ya. Iya, kejauhan ini kayak bisa nggak sih stop tapi udah dibilang stop tapi malah nggak stop. Iya. Jadinya malah terus-terusan jadinya bullying deh. Coba, aku pengen tahu nih, batas antara bercanda dan bullying itu dari mana? Coba, ada yang bisa jawab? Batasnya. Batasnya tuh menurut aku ketika kita udah sakit hati. Iya. Udah kayak kok gak enak ya rasanya gitu kan. Iya. Yang awalnya kayak oke Keseringan kali ya, ya. karena keseringan juga bisa kayak hahaha ya awalnya kayak hahaha Receh gitu ya. tapi tiba-tiba kayak Kok gini? kok nyebelin ya. Kadang kalau bercanda terus diladenin malah makin nyebelin gitu. Iya, Akhirnya sakit hati kan. Ya, itu bener sih. Kadang kan ada di fase kita tuh nggak bisa kayak gini kok, ini kayak gini sih gitu, kayak ada fase kita sensitif juga ya gitu, jadi nggak semua hal tuh harus dibercandain juga gitu. Bener banget. Ya kayak udah bahkan ketika kayak kita udah confront gitu ya tentang kayak ini aku udah nggak enak nih jujur boleh gak stop aja tapi mereka malah kayak kan bercanda doang, Bercanda doang, sumpah. baper. Terus sekarang tuh banyaknya tuh kata baper Bener gitu. kan baper lu gitu. Dan kayak apa sih padahal kan kayak ya udah itu kan hak gua kita. gitu kan. Gua kalau gue sakit hati lu tahu apa so ribet gitu kan. Asli makanya kayak itu tuh yang bisa mulai dari bullying itu karena itu menyepelekan Perasaan seseorang ya. Bener banget. Oke, ini kembali lagi ya. Ini kemarin atau belakangan ini ya ada satu kasus yang cukup ramai dibicarakan di salah satu platform media sosial ya, Apa tuh? TikTok. Oh. Tapi di iya, juga ramai iya. di Instagramnya ramai. Tentang seorang remaja bernama Fauzan. Mungkin Oh kalian iya. tahu. Kebayang mana? yang itu tuh yang dia ini kan Dipandang outfitnya iya, kan, di pantai itu bukan sih? yang Betul. dipanggil Jadi- kampungan itu Iya, kan. bener. Jadi dia tuh menjadi bahan ejekan karena penampilannya. Skena total maksudnya. Oke. Skena total. Oke. Jadi di dalam video yang viral itu ada seseorang yang menertawakan cara berpakaian Fauzan dan menyebutnya dengan kalimat kampungan. Sorry. Nah, kemudian video itu menyebar luas dan Viral, menjadi ya? bahan komentar banyak orang di media sosial, termasuk kita juga. Betul. Menjadi Tahu bahan sih. obrolan kita. Hari ini ya. Yang membuat cerita ini semakin menyedihkan adalah kondisi di mana Fauzan saat itu ia diketahui baru saja kehilangan Ibunya ya kalau nggak salah tuh. baru saja kehilangan ibunya sehari sebelum Lebaran. Oh serius? Kasian banget ya, maksudnya harusnya momen lebaran tuh kita berkumpul bersama keluarga. Ini Juga lagi liburan ya. Maksudnya dia di liburan juga pasti kayak buat ngilangin Ngilangin momen-momennya kan sedih-sedihnya bener. Ya, coba bayangin aja. Sedang berada dalam kondisi berduka, lalu tiba-tiba menjadi bahan ejekan di media sosial lagi. Iya. Yang luas kan media sosial bad tuh. attitude banget sih itu yang ngevideoin yang ngeviralin Fauzan dengan outfitnya kayak gitu, padahal outfit itu kan segimana nyaman kita ya Iya, gitu, hak masing-masing standar kita orang masing-masing ya. kan gitu. Kayak nggak usah deh, nggak perlu deh kalian misalnya kayak Komentari, mengomentari outfit kita gitu. Ya itu mah gimana kita aja gitu. Iya. Orang itu gue yang beli bajunya gitu, bukan kalian gitu, bukan lu gitu. Ya udah nggak usah kayak haha kampungan, nggak usah deh Iya, kayak gitu deh deh. gitu. Ya. Bisa jadi itu yang ngomong sendiri yang kampungan, maaf. Siapa Izin. tahu itu Izin. baju terbaik dia ya. Iya. Sebelum mengomentari orang lain, komentari dulu deh diri sendiri. Apakah Iya. kita udah pantas gitu untuk di hadapan orang-orang gitu. Dia kayak apa ya namanya kayak kalau misalnya memang tidak ada hal baik yang buat diomongin ya udah gak usah diomongin. Iya. Stay di pikiran aja gitu. Kayak nggak semuanya harus diungkapin gitu kan. Kalau memang sejahat itu bikin apa kayak ngomongnya gitu kan. Udah diem aja gitu. Dan ini bahkan setelah video tersebut viral, si Fauzan ini dikabarkan merasa sangat malu dan memilih lebih banyak mengurung diri sendiri di rumah katanya. Aduh, kan sangat Ngeganggu Miris kesehatan ya. mentalnya Iya. juga ya gitu. mentalnya. Kena mental gitu. Miris jujur. Tapi justru ya dari kasus ini mengajarkan kita bahwa
satu komentar yang dianggap bercanda itu bisa meninggalkan luka yang sangat dalam bagi orang lain. Jadi hati-hati ya buat kalian. Jangan, kalau misalkan bercanda ya kita harus tahu kondisi, tahu situasi, tahu orangnya gitu. Jangan sembarangan ya buat bercanda. Tahu batasan ya. Karena kan Menurutmu itu harimau. iya betul. Karena kan kita gak pernah benar-benar tahu gitu kondisi seseorang itu Kayak gimana di balik layar itu. Kayak Lagi tadi- sedih atau senang gitu ya. Iya, kayak tadi Paujan kan sebenarnya dia tuh baru kehilangan ibunya, berduka. baru berduka, ditambah itu. Aduh. Dan ini sih yang paling penting tuh kalian bijak juga ya dalam menggunakan sosial media, apalagi di zaman saat ini gitu ya. Stop deh untuk memviralkan atau memvideokan orang lain gitu ya. Kita nggak kenal terus tiba-tiba kita videoin, itu kan masuknya tuh kayak privasi masing-masing ya. Kalau di Jepang tuh udah bisa kena denda pidana, kan, ya. kena pidana gitu untuk mau videoin orang lain tuh gitu. Jadi kalian nggak usah deh gitu bijaklah dalam bersosial media. Iya, gitu. karena emang gak sopan juga ya tiba-tiba videoin orang kayak Betul, gitu kan, apalagi kayak orang yang gak kita kenal gitu kan pertama gitu kan, jadi kayak buat apa gitu, terus- cari sensasi apa sih Betul. kan? Apa kalian ingin FYP gitu? Biar viewsnya cepet naik. Iya, benar gitu. banget. Jadi Pengen itu cari validasi, sorry izin. sampai Izin. untuk mengorbankan orang lain. Tapi justru ya sekarang media sosial tuh malah lebih sering jadi tempat dukungan atau bahkan malah menjadi tempat menjatuhkan seseorang gitu. Nah, bahkan aku lihat videonya langsung kan, dan itu komentar-komentarnya juga memang banyak yang mendukung Fauzan, tapi ada juga loh yang malah setuju gitu kan, misalnya kayak ya udah emang si Fauzan itu kampungan gitu. Wait, gitu kan kayak bisa nggak sih gitu? Ini tangan. Jarinya harus sama otak main gitu ya. Bukan jari doang yang main tapi otak juga dipakai ya. bodoh gitu ya. Iya, makanya kayak kenapa kita tuh tidak bisa berpikir dulu sebelum Bertindak, gitu kan, mengetik sesuatu, mengatakan sesuatu tuh apa-apa tuh pasti harus dipikir dulu ya, karena ya itu nanti kan siapa tahu nanti kalau misalnya kita ngomongin hal yang kayak mohon maaf aja gak sengaja gitu kan nyakitin hati orang gitu kan, ya kan kita kan nggak tahu gitu ya, makanya kayak jaga sedikit gitu kalau kita mau ngomong. Iya, jangan sampai dia juga ngeposisiin jadi diri dia si Fauzan itu ya. Gimana kalau dia digituin sama orang? Betul. Apa kalian mau gitu? Iya, gitu. Tapi kalian pernah nggak sih ngelihat orang dihina di ramai-ramai di internet kayak Paujan ini? Terus kita kan merasa kasihan gitu ya. Iba ya. Tapi kita bingung harus kayak gimana. Pernah nggak sih? Jujur pernah sih, kayak Aku malah, ya aku juga ini ngalamin. Aku bingung aku harus kayak gimana. Cuma merasa kasihan aja gitu. Mau ngedukung lewat di medsos juga, ikut ngomen atau gimana? Aku sih lebih supportnya posting ulang biar lebih viral gitu, kayak misalnya itu tuh tindakan yang gak bener gitu, biar langsung nyampe ke si orang yang bikin video pertama itu ya harus minta maaf karena perbuatan dia tuh kayak salah gitu. Jadi nggak usah deh viralin dengan cara yang kayak negatif gitu untuk ngebully orang gitu, karena untuk naikin views gitu dia pengen FYP, pengen akunnya naik gitu, nggak usah deh gitu. Kebelet FYP gitu. Biasanya sih gitu, kebelet FYP sekarang tuh nono ya menormalisasikan jadinya tuh. Kayak menjadi kayak takutnya kan jadinya kita kayak si paling benar gitu kan, kayak jangan seperti orang tersebut gitu ya. Dan maaf ya tuh yang ngevideo ini tuh yang viral itu ternyata masih sekolah gitu, harusnya kan sekolah tuh aku lihat di Pendidikan, Twitter ya. iya, pendidikan gitu ya, Lebih ini. harusnya lebih paham lah gitu maksudnya tuh gitu. Apalagi kalau misalnya posisinya dia digituin gimana sih, apalagi kalau dia lagi berduka, dia untuk pergi liburan aja kayak kaut kayak pergi nggak ya, pergi, kalau nggak pergi kayak dia bakal sedih, stres di rumah gitu. Makanya dia untuk menghibur itu tuh sebenarnya cuman orang lain tiba-tiba wow naik gitu video itu. Pas pergi digituin lagi ya Iya. sama orang, takutnya kayak jadi tambah sedih. Ya makanya bullying tersebut kan bisa berdampak bagi mental health. Menurut aku, bullying itu bukan cuma soal hinaan secara langsung. Kadang candaan kecil aja yang terus-terusan diulang itu juga bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri. Betul. Atau bahkan ada orang yang akhirnya jadi takut tampil, takut berbicara, atau bahkan sampai
mengakhiri hidupnya sendiri. Banyak sih sekarang kasus-kasus kayak gitu. Iya, dampak dari bullying itu kan sangat menakutkan, Sangat besar ya, sangat dampak. besar, sangat menyeramkan. Apalagi sekarang tahu sendiri sedang viral tuh jembatan-jembatan tuh. Di Bandung sendiri juga kan udah beberapa kali tuh jembatan itu dipakai untuk mengakhiri hidup ya gitu. Jadi stop ya untuk melakukan kejahatan ke orang lain dengan bercanda, bullying atau apapun gitu. Karena mengakibatkan yang benar-benar fatal gitu. Jadi stop kalian untuk melakukan kejahatan. Karena ya orang yang sering dibully itu tuh kayak mereka tuh setelah kayak sering dibully gitu ya, sering diejek, sering dikata-katain gitu kan, dianggap lebay lu, baper lu, cengeng lu, apa lu. Mereka tuh merasa kayak mereka tuh bukan merasa jadi mereka gak berguna tuh, gitu. iya, gak berguna, dan mereka tuh merasa layak untuk mendapatkan hal itu tuh, kayak bukan lagi kayak orang lain tuh bilang, kayak misalnya orang lain bilang dia jelek, enggak. Jadi mereka ngerasa tuh mereka oke, iya emang mungkin aku jelek. Mungkin aku jelek. Iya, gitu. Jadi narik diri juga ya. Jadi narik diri, jadi menutup diri, jadi takut gitu untuk melakukan suatu hal yang harusnya mereka bisa-bisa aja lakukan, tapi karena omongan, karena perlakuan, atau karena hinaan seseorang itu jadinya dia takut untuk melakukan sesuatu. Banyak sih sekarang kayak gitu. Aku mau nanya nih ke kalian nih. Kalau kalian tipe orang yang mana nih? Kalau misalkan dihina, kalian langsung cuek atau sebenarnya malah dipendam sama diri sendiri? Kalian tipe yang mana? Atau jadi pelaku gitu. Wow. Kadang sekarang ada ya dari asalnya korban tuh jadi pelaku. Iya. Karena itu Iya. benar. banyak banget kan Banyak gitu. banget ini. Karena biar efek jerah juga mungkin ya gitu. Menurut aku karena mereka gak mau dipandang lemah lagi. Iya, Karena benar. mereka udah dibully, kayak udah gue juga bisa ngebully orang, Iya. kayak gitu loh. Jadi kayak mereka gak mau kalah gitu kasarnya. Jadi itu tuh efek trauma. Jadi kayak trauma orang-orang kan beda ya, kayak responnya gitu. Ada yang mungkin jadinya yang kayak tadi takut, ada yang menutup diri, ada yang sampai mengakhiri gitu kan. Ada yang bahkan jadinya malah jadi terbalik, malah dia jadi yang ngebully karena itu kayak dia nggak mau ngerasa lemah gitu. Kalau Davina sendiri lebih ke cuek atau dipendam? Aku awalnya mungkin kelihatannya cuek gitu kan ya, kayak oke, chill, oke mungkin emang bercanda doang gitu kan, oke lah nggak apa-apa, aman aja. Cuma kalau udah lama kelamaan aku juga kayak merasa kayak Harus disuruh ya gitu ya. agak nyebelin ya kau gitu. kayak kadang-kadang kalau misalnya mungkin aku agak mungkin berani mungkin sama orangnya, aku bisa aja langsung ngomongin aja ke orangnya gitu. Cuma terkadang kalau misalnya memang yang ngebulinya banyak, aku kadang-kadang jadi ciut juga sih. Kena mental. Kena mental gitu, karena kayak aku sendiri yang dibully gitu, mereka banyakan, aku jadi kayak Nah itu tuh Gak ada power gitu ya. nggak ada power. Nah itu yang bahaya kayak gitu. Iya. Tapi menurut kalian luka dari kata-kata itu bisa lebih sakit gak sih dibanding dari luka fisik? Bener gak? Bener. Karena susah untuk menghilangkan. Luka fisik tuh misalnya kayak kita kegores pisau atau apa dikit gitu bisa sembuh kan ya, gitu. bisa sembuh. Udah bisa hilang tuh bekasnya kan gitu ya. Tapi Dengan kalau pakai kata-kata tuh kepikiran ya. Betul, nggak akan bisa hilang tuh dari memori-memori kita tuh kayak Iya. tetap, meskipun itu kejadiannya udah 10 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, tetap misalnya kayak kamu, ih kamu jelek Nita, ih bercanda. Tapi kayaknya Teh Ani pernah nih ngalamin nih. Soalnya Teh Ani tadi kan ngejawab luka kata-kata gak bisa dihilangi, sementara luka fisik kan bisa dihilangin. betul. Kayaknya itu relate banget. Relate banget ya tuh. Bener. Boleh gak cerita? Sedikit aja. Spill. Iya, tapi kalau enggak juga gak apa-apa. Chill aja sih gitu. Iya. Gini aja sih, aku pernah Aduh ada dikatain. tisu gak? Nggak mau nangis. Pernah dikatain ini sih, orang gila karena aku berantem sama teman gitu, dan dia tuh bilangnya, maaf ya temannya itu di atas aku ya umurnya, terus dia bilang gini, lu bocil, so tau apa lu bocil gitu, kayak lu nggak bisa ngehargain gue yang udah atasan lu tuh, gitu, maksudnya gitu. Dasar gila lu, cewek gila lu, kayak gitu. Dan kata-kata lu gila, cewek gila tuh kayak mencerna di otak tuh kayak, hah emang gue gila gitu ya? Hah gilanya gue kenapa gitu? Kok bisa-bisanya dia dengan statement mengatakan kalau gue tuh gila gitu kan? Itu Jadi, masuknya
sampai sekarang kepikiran. Kepikiran, Berarti jadi maksudnya ke long term memory ya, itu bukan short term memory. betul. Jangka panjang itu Jangka bahaya. panjang, iya. Bang. Dan itu kejadiannya udah tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 2019 Buset. kalau nggak salah. Wow. Dan itu emang Jangka aku panjang berantem banget. Hati-hati kalian nih, hati-hati. Berantem tuh emang bener-bener Kata-kata berantem. tuh ternyata. Waktu kerja tuh di dalam toko tuh, makanya dia bilang gitu. Dan dia tuh emang umurnya agak lebih tua dari aku, dan dia seenaknya kayak, lu gila, cewek gila, lu bocah gitu. Maksudnya maaf ya gitu, segimanapun kalian umurnya lebih tua, tapi kalau kalian nggak bisa saling menghargai, ya udah, kenapa kita harus diam diinjak-injak? Iya, Bener nggak sih? kenapa harus ditindas ya? Betul, kita punya harga diri ya, jadi maaf aku lawan gitu. Terus Tani, cara mengatasi yang kayak tadi yang kepikiran itu gimana nih sekarang cara mengatasinya? Kalau misalkan tiba-tiba keinget nih, kayak gimana ini mengatasinya? Jujur Cuek. ya, Cuek atau malah nangis atau malah gimana? nangis sih gitu. Nangis sih. Masih kepikiran Masih ternyata. kadang suka kepikiran kalau kita lagi sendiri, aku lagi sendiri kayak apalagi malam hari gitu ya, dengan overthinking kita. Terus karena kita, kalau aku stres itu terus tiba-tiba muncul tuh Jam-jam rawan. jam-jam rawan ya, obrolan subuh tuh di otak kita tuh iya. kayak aduh, ini apa yang bener-bener gitu ya, yang Kayak gitu. teman aku bilang, ih lu cewek gila, bocil gila, lu gila gitu. Kayak emang gue gila gitu ya, gue gila kenapa ya gitu, kok bisa gitu orang ngomong kayak gitu kan, gue salah apa ya gitu, sampai kayak bilang gila. Jadi otak gue tuh terus kayak gila, lama-lama gue gila ini. Jadi nggak suges gitu kan, Iya, yang tadi gitu, aku bilang maksudnya juga. Yang awalnya sebenarnya kita enggak kayak gitu. Sebenarnya itu cuma pandangan orang lain aja, malah jadinya oh, mungkin emang aku gila kali ya gitu. Tapi enggak sih, gue aku Tanyakan survive gitu. diri tuh dari tahun 2019 sampai sekarang tuh kayak mempatahkan stigma omongan dia gitu, bahwa aku nggak gila, bahwa kalau aku gila ya aku nggak akan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari lah gitu, maksudnya tuh. Berarti Jadi Tani sudah bisa menemukan solusi untuk betul, diri jadi Tani sendiri. ya udah kita survive tuh dari tahun itu kayak omongan itu bener nggak ya, jadi aku tiap tahun ternyata enggak deh, aku masih bisa survive diri aku masih bisa menemukan jati diri aku gitu. Kayak omongan dia tuh nggak bener loh, kok aku kalau misalnya gila aku nggak bisa ngomong, bahkan aku nggak akan bisa berinteraksi dengan kalian ya gitu. Oke, jadi aku tarik kesimpulannya nih, kita hubungkan dengan podcast kita bersandar ini. Jadi di podcast bersandar ini kita ingin jadi tempat yang nyaman untuk ngobrol tanpa takut dihakimi ya. Karena enggak semua orang harus memenuhi standar orang lain. Enggak semua orang juga harus terlihat sempurna. Kadang kita cuma butuh diterima apa adanya. Karena di sini kita nggak perlu membuktikan apapun kepada siapapun ya. Karena di sini kamu cukup jadi kamu. Betul. Nah, kasus seperti Pak Ujan ini menunjukkan bahwa empati itu sangat penting. Sangat penting ya, terutama di dunia digital ya. Karena apa ya, kita sebelum membuat komentar atau konten tentang orang lain tuh mungkin kita perlu atau harus berpikir berulang kali gitu. Apakah si kata-kata tersebut bisa menyakiti seseorang atau gimana gitu. Disaring dulu ya. Disaring dulu ya kalau bisa mah. Karena sesuatu yang terlihat kecil bagi kita bisa jadi itu bahkan menjadi luka yang sangat besar bagi orang lain. Kayak gitu ya. Mungkin setelah episode ini kita bisa jadi orang yang lebih berhati-hati lagi. Betul. Lebih bijak dalam bersosial medianya, Dalam terutama berbicara, di sosial media juga, dan lebih peduli lagi terhadap perasaan orang seseorang atau orang lain. Seperti itu. Cukup aja ya, akhirnya aja. Ya, dan Atau ada pembahasan lain? ada. Wow. Nah, sebelum kalau misalnya apalagi di era digital kayak gini ya, sebelum kalian mungkin post sesuatu, komen sesuatu, atau membuat konten sesuatu, itu coba tanya lagi gitu ke diri sendiri itu. Gimana sih kalau misalnya kalau misalnya ada di posisi dia gitu. Coba pikirkan lagi gitu, apakah orang lain bakal sakit hati kalau misalnya kita melihat konten tersebut atau komen tersebut. Terus kayak apakah kalau misalnya nggak bisa dibandingkan ke diri sendiri, coba ke orang lain. Mungkin gimana kalau adik kamu, gimana kalau ibu kamu, gimana kalau keluarga kamu, gimana kalau orang terdekat kamu yang digituin gitu. Mungkin itu bisa lebih menyadarkan
kita lagi gitu ya, untuk lebih berbijak dalam bersosial media gitu kan. Mungkin ada pesan atau kesannya buat Paujan gitu, atau ada motivasi, sedikit motivasi buat Paujan dari teteh-teteh. Semangatnya Pak Ujan. Iya. Jangan dengerin apa kata orang lain, Betul. kamu harus percaya diri Betul. gitu. Karena Tetap kamu jadi harus diri tetap sendiri. jadi kamu. Betul. Betul. Kalau buat tetehnya, coba yang ngeviralinnya ada kata-kata atau nasihat mungkin. Maaf ya. Itu tadi penjelasan dari Davina juga itu bisa jadi nasihat juga sih buat tetehnya. Atau mungkin ada tambahan lagi nih dari tadi. Bijak aja sih Bijak. untuk menggunakan sosial media. Gitu. Jangan sampai menyakiti hati orang lain gitu, karena kalau kalian sendiri ya disakiti, gimana coba mau tukar perasaan sama Pak Ujan? Mau rasain gitu? Pak Ujan di sini udah kuat ya gitu maksudnya tuh gitu. Bahkan kamu kayaknya belum tentu kuat jadi Pak Ujan. Nah, Benar gitu. banget. Betul banget. Ya, jujur topik kali ini berat ya. Berat banget karena hal-hal yang kayak gini tuh seakan-akan kayak udah dinormalisasi Betul. gitu kan. Udah jadi makanan sehari-hari kita banget gitu kan. Jadi ya, tapi penting sih kayak obrolan itu buat kita bahas bareng-bareng gitu Penting kan. banget tuh. Penting banget biar kayak kita lebih open minded lagi. Betul. Lebih terbuka lagi. Bisa menghargai juga ya untuk sesama. Dan kalian juga tidak perlu merasa sendiri kalau misalnya merasa dirudung atau dibullying, boleh langsung lapor aja gitu kan, maksudnya ke orang-orang terdekat kalian, atau mungkin kalian mau ceritakan tentang cerita kalian ke kita juga boleh Boleh banget. banget. Saja. Boleh. Karena di sini kamu cukup dari diri sendiri dan kita pasti bakal menemani kalian selalu. Mungkin segitu aja kali ya. Ya. Kalian bisa tonton lagi episode-episode berikutnya hanya di channelnya Bersandar. Jangan lupa juga buat like, comment, share, subscribe, dan pokoknya sebarkan ke teman-teman kalian atau keluarga kalian Betul, yang mungkin mungkin butuh gitu ya Iya. untuk cerita atau mungkin relate dengan cerita-cerita kita. Tapi kayaknya semua orang butuh deh, butuh pembahasan ini, butuh materi ini, karena ini penting banget nih. Penting banget, bukan Edukasi cuma ya. buat diri sendiri tapi Iya. buat orang lain juga gitu kan, untuk lebih bijak lagi dalam berkata, dalam mengetik, dalam berpikir gitu ya, apalagi terhadap orang lain, dan Iya. lebih berempati aja sih Betul teman-teman. sekali. Nah, mungkin segitu saja ya untuk episode kali ini. Ya, sampai jumpa lagi di episode berikutnya hanya bersama aku, Davina. Aku Ani. Aku Nita. Aku Algi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di Bersandar. Karena kamu Cukup jadi kamu.